Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan presentasi online hari ini. Perkenalkan, saya Jumriani, moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Naim Ridwan, Siti Gita Aulia Amir, Nur Fitriani, dan Nurul Hilalia Faiza. Kami akan mempresentasikan materi mengenai usaha kecil dan kewirausahaan. Selanjutnya, penyampaian materi akan dibawakan oleh Muhammad Naim Ridwan sebagai pemateri pertama. Kepada Muhammad Naim Ridwan, saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan materi yang akan dibahas. 1. Pengertian usaha kecil dan kewirausahaan. 2. Ciri-ciri usaha kecil. 3. Memulai bisnis. 4. Kelemahan dan kekuatan usaha kecil. 5. Tujuan dan asas kewirausahaan. 6. Faktor kegagalan dan keberhasilan kewirausahaan. 7. Perbedaan usaha kecil dan kewirausahaan. Selanjutnya, usaha kecil. Usaha kecil adalah kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menghasilkan produk barang maupun jasa atau Rasin Engina 2018. Usaha kecil dibangun oleh individu atau beberapa individu. Selanjutnya, kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dan misi ke dalam kehidupan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Siti Gita Aulia Amir sebagai pemateri kedua untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Aspek dasar kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan melibatkan proses penciptaan nilai yang baru. Yang kedua, kewirausahaan membutuhkan waktu dan usaha. Yang ketiga, kewirausahaan memiliki berbagai dukungan. Dan keempat, kewirausahaan menghasilkan penghargaan. Adapun jenis-jenis kewirausahaan, yang pertama, innovating entrepreneurship. Yang kedua, imitative entrepreneurship. Yang ketiga, Fabian entrepreneurship. Dan keempat, drone entrepreneurship. Selanjutnya, ciri-ciri usaha kecil. Ada beberapa ciri usaha kecil, antara lain: 1. Kemampuan manajemen tergantung dari pemilik. 2. Investasi modal terbatas. 3. Skala usaha. 4. Kegiatan usaha memiliki daerah operasional yang tinggi atau bersifat lokal. Dan 5. Memiliki sumber daya manusia dan keahlian yang terbatas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Nur Fitriani sebagai pemateri ketiga, saya persilakan untuk menyampaikan materi berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk usaha kecil. Adapun bentuk-bentuk dari usaha kecil adalah sebagai berikut. Pertama, ada bisnis jasa, bisnis eceran atau retail bisnis, bisnis manufaktur, agribisnis atau pertanian. Kelima yaitu bisnis distribusi atau wholesale bisnis. Materi selanjutnya yaitu memulai bisnis. Langkah apa yang harus diambil oleh seseorang ketika memulai usaha kecil? Pertama, yaitu belajar dari orang lain. Kedua, mencari pengalaman. Ketiga, mengelola usaha kecil. Keempat, memulai perencanaan. Dan kelima, mendapatkan modal untuk memulai usaha kecil. Materi selanjutnya yaitu kelemahan dan kekuatan usaha kecil. Kelemahan usaha kecil yaitu: pertama, usaha kecil memiliki modal yang terbatas. Kedua, sering terjadi permasalahan di karyawan. Ketiga, keterbatasan produksi. Keempat, kurang memiliki kemampuan untuk menciptakan barang yang berkualitas. Kelima, pemilik tidak memiliki kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan yang baik. Adapun kekuatan usaha kecil yaitu: pertama, keuntungan perusahaan merupakan keuntungan pemilik.
Kedua, memiliki fleksibilitas yang tinggi. Ketiga, tidak banyak birokrasi. Dan keempat, mampu melayani kebutuhan domestik. Baik, itu pemaparan dari materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Nurul Hilalia Faizah sebagai pemateri terakhir untuk menyampaikan materi terakhir pula. Baik, materi yang akan saya bacakan yaitu tujuan dan asas kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan 1. Menciptakan jumlah wirausaha yang berkualitas. 2. Meningkatkan kemampuan dan keahlian wirausaha dalam menjalankan usahanya. Ketiga, meningkatkan sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha yang unggul dan handal. Asas kewirausahaan 1. Mampu berkarya dan memiliki etika bisnis yang baik. 2. Tekun, teliti, dan produktif. 3. Berani dalam mengambil resiko bisnis. 4. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, faktor kegagalan dan keberhasilan wirausaha. Faktor kegagalan 1. Memulai usaha tanpa penelitian dan perencanaan. 2. Kesalahan memilih lokasi. 3. Tidak cukup modal dan alokasi yang tidak tepat. 4. Manajemen uang tunai yang tidak efisien. 5. Kelemahan perputaran stok. 6. Kegagalan menyimpan catatan perusahaan. 7. Perkembangan perusahaan yang melebihi kemampuannya. 8. Mutu jasa yang semakin menurun. Selanjutnya, faktor keberhasilan wirausaha. 1. Mampu menyesuaikan rencana dengan sangat cepat. 2. Memperhatikan pelanggan dan karyawan. 3. Mengurangi biaya dan memotivasi pemilik. 4. Fleksibel. Selanjutnya yaitu perbedaan usaha kecil dan kewirausahaan. 1. Usaha kecil merupakan bisnis dengan skala yang terbatas yang dikelola seorang atau sekelompok individu. Sedangkan kewirausahaan diartikan sebagai proses merencanakan, meluncurkan, dan mengoperasikan bisnis baru dan biasanya dimulai dari bisnis kecil dan terus mengalami pertumbuhan. Kedua, perilaku usaha kecil dan kewirausahaan. Ketiga, inovasi dalam bisnis kecil dan kewirausahaan. 4. Motif usaha kecil dan kewirausahaan. 5. Bisnis kecil kurang menjalankan ekspansi bisnis dan tidak menjajaki peluang baru, sedangkan kewirausahaan mencoba peluang baru sehingga mengalami ekspansi bisnis yang cepat. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi materi usaha kecil dan kewirausahaan. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah berada di lokasi perwakilan. Oke, mari kita lihat. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar bisnis dari akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Bisnis. Baik, kalau boleh tahu siapa nama Anda? Terus kegiatan usaha yang dilakukan saat ini kegiatan apa? Fotokopi dan printer. Terus asal usul untuk membangun atau melakukan bisnis ini entah dari motivasi apa? Masih untuk meningkatkan perekonomian. Terus kalau boleh tahu usaha ini sudah dijalankan sejak berapa lama? Sejak 5 tahun, Dari tahun berapa? tahun 2017. Baik, apa yang ditawarkan di tempat ini selain fotokopi? Selain fotokopi, kita cetakkan dan APK. Variasi jasa ataupun harga berapa? Variasi harga Harganya tentang APK atau fotokopi berapa? macam-macam harga karena tidak semua barang itu harganya sama, jadi kita punya harga macam-macam. Baik, apakah Anda pernah mengalami titik terendah yang merasakan perubahan? Titik terendah pada saat awal COVID itu memang 3 bulan penuh nggak pernah buka. Baik, apa alasan Anda untuk mendirikan bisnis ini? Alasannya karena
Menurut saya sesuai dengan lokasi dan tempatnya, dengan ini bisa berjalan dengan lancar. Apakah sebelumnya pernah terjadi Pernah jual pulsa alasan berpindah bisnis? menguntungkan internet. Baik, apa pemilihan lokasi bisnis di sini sebagai Kalau lokasinya strategi karena di sini banyak sekolah, kampus dan selama ini apa saja kendala yang Anda hadapi? Sejak apa kendalanya sehingga bisnis Anda dapat berkembang? sejak ini kendalanya yang saya rasakan pada saat COVID setelah mulai kayak dari awal lagi belum bisa lanjut. Apa pendapatan sebulan dapat bertambah atau berkurang dari sebelumnya? Kalau dari awal itu pendapatannya menurun pada saat COVID, tapi setelah sekarang sudah normal, sudah naik lagi. Bapak buka dari jam berapa hingga jam berapa? Jam 8 sampai jam 9 malam. Untuk pembelian persediaan toko itu berbulan Anda bagaimana? Kalau sekarang tergantung dari barang yang kosong, kalau dulu kita belinya per bulan.